Seth Rollins lepas gelar dunianya. Jey Uso akan lawan CM Punk buat nentuin juara baru. AJ Styles dan Dragon Lee berhasil kalahkan The Judgment Day. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, dimana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 21 Oktober 2025. Raw hari ini dibuka sama Adam Pearce yang udah nongkrong di tengah ring, dan dia langsung ngomongin soal cederanya Seth Rollins. Setelah perang brutalnya lawan Cody Rhodes di Crown Jewel, Rollins udah babak belur banget. Tapi serangan dari Breakker dan Reed di Raw setelahnya itu benar-benar bikin Seth tumbang. Akibatnya dia harus operasi, absen berbulan-bulan, dan titlenya harus dilepas. Pearce ngumumin secara resmi Seth Rollins dicopot dari gelar World Heavyweight Champion. Tapi tenang, Pearce udah punya rencana. Akhir pekan ini di Saturday Night's Main Event bakal ada juara baru, ditentukan lewat Battle Royale hari ini. Pas Pearce nyuruh Bron Breakker balikin gelarnya, Breakker cuma mandang tajam kayak ngehina otoritasnya. Gak mau nurut, sampai akhirnya Pearce harus bilang please. Baru deh Breakker ngasih sabuk itu ke Heyman, yang terus balikin ke Pearce. Tapi sebelum cabut, Heyman ngasih promo klasik. Dia nge-frame ulang The Vision sebagai penjahat yang disalahpahami. Katanya masa depan WrestleMania gak buat pekerja keras yang udah rusak kayak Seth Rollins, tapi buat monster-monsternya dia kayak Braun dan Bronson. Dia manggil Rollins Bum Shoulder Bitch dan nutup dengan "That's not revisionist history, that's a revision of the future." Oke, ini pembuka yang gede banget buat Raw. Seth Rollins udah bukan juara dunia lagi. Di Raw hari ini bakal ada Battle Royale buat nentuin siapa lawan CM Punk di Saturday Night's Main Event nanti buat sabuk itu. The Vision sekarang udah rebrand jadi The Revision. Jujur, aku lebih suka kalau mereka bikin turnamen buat nentuin juara baru, tapi mungkin ada alasan storyline kenapa mereka buru-buru banget. Next time kita lihat Seth, dia pasti jadi babyface yang pengen balas dendam. Jadi pas banget Heyman ngejelek-jelekin dia, biar fans semakin pengen lihat Rollins comeback dan ngamuk. Di Judgment Day, Finn Balor dan Jerry McDonough nyamperin Dom. Marah karena dia yang nyamperin Adam Pearce, bikin mereka ngedefense gelar mereka. Dom malah sombong, bilang dia satu-satunya yang kerja keras. Finn gak terima, bilang dia dan Jedi bisa ngurus AJ Styles dan Dragon Lee tanpa bantuan si Dom. Tapi Dom harus berjuang sendiri juga lawan Rusev. Langsung aja lanjut ke pertandingan World Tag Team Championship antara AJ Styles dan Dragon Lee lawan Finn Balor dan Jerry McDonough. Juara bertahan masuk dengan percaya diri banget, tapi Styles dan Lee langsung nyamain level mereka. Lee dengan gaya high flyernya bikin penonton heboh, sementara Styles dengan ketepatannya bikin semuanya seimbang. Momentum terus berubah, Lee ngehajar pakai double stomp, McDonough ngebalas dengan Spanish Fly, Balor kasih Sling Blade, dan akhirnya Styles berhasil balik counter ke Styles Clash untuk memenangkan pertandingan. AJ Styles resmi mulai retirement tournya dengan cara keren, jadi juara tag team bareng Dragon Lee. Pertandingannya keren banget. Fakta bahwa ini baru defense kedua Judgment Day dalam 111 hari itu agak gila sih. Mereka jarang banget pertaruhin gelar, jadi memang udah saatnya mereka kalah. Dan Styles dan Lee kelihatan punya chemistry yang bagus banget sebagai tim. Di backstage, Jimmy dan Jey Uso akhirnya saling ketemu. Jey bilang dia nggak marah sama Jimmy, dia malah kesel sama dirinya sendiri karena sempat kehilangan kepercayaan. Dua-duanya sadar Battle Royale nanti bisa aja berakhir dengan mereka berdua yang tersisa. Jimmy bilang kita bakal gas semua orang, termasuk kamu. Jey senyum dikit, nah gitu dong. Terus giliran match perebutan Intercontinental Championship. Sebelum Rusev bahkan sempat masuk ring, Dirty Dominic Mysterio langsung nyerang duluan dengan Suicide Dive. Tapi begitu bel dibunyikan, Rusev langsung ubah suasana, ngelempar Dom ke sana sini kayak boneka. Dom berusaha ngakal-ngakalin pakai trik kotor khasnya, tapi Rusev terus ngehajar balik. Sampai akhirnya kayak biasa Dom nemu jalan kabur. Kali ini literally kabur bawa sabuknya. Tapi tiba-tiba Penta nongol dan ngeblok jalan. Rusev sempat mukul Penta, Dom ambil palu, wasit nyita palunya. Tapi Dom pinter langsung nendang tuh. Dia terus langsung lari kasih 619 Frog Splash untuk memenangkan pertandingan.
Setelah match, Rusev yang marah banget berdiri lagi tapi langsung kena springboard DDT dari Penta. Sementara Dom direm, peluk sabuknya dan kasih senyum licik. Dirty Dom terus nunjukin kenapa dia itu rajanya curang. Aku suka banget gaya curang tapi kreatifnya di setiap ending pertandingan. Rusev masih kelihatan kuat walaupun kalah sih. Feelingku kita bakal dapat triple threat match antara Dominic, Rusev, dan Penta dalam waktu dekat. Lanjut ke Becky Lynch yang mempertahankan gelar Women's Intercontinental Championship-nya lawan Maxxine Dupri. The Man langsung ngehajar Maxxine di sudut ring tanpa ampun, tapi Maxxine gak tinggal diam. Dia ngelawan balik dengan semangat, ngasih suplex yang bikin penonton mulai mikir, jangan-jangan dia bisa menang nih. Becky makin frustasi, makin panas. Maxxine berhasil counter manhandle slam jadi jawbreaker, terus ngasih rebound kick, bahkan sempat ngunci ankle lock sampai Becky pincang-pincang. Momentum udah di tangan Maxxine, sampai Becky milih buat kalah curang daripada kalah bersih. Becky malah ngambil sabuk dan coba kabur. Maxxine ngejar, narik Becky balik ke ring, tapi Becky langsung hajar Maxxine pakai sabuk di depan mata wasit. Diskualifikasi deh. Becky lanjut nendangin dan nge-manhandle slam Maxxine sebelum berdiri gagah di atas lawannya yang udah terkapar. Aku harus bilang, mereka berhasil banget bikin Maxxine Dupri kelihatan bagus. Becky Lynch emang ngebimbing dia di pertandingan ini, tapi Maxxine tampil keren banget. Apalagi di kota asalnya. Kayaknya feud kecil mereka ini belum kelar nih. Di backstage, The Kabuki Warriors, Asuka dan Kairi Sane ngumumin perang buat divisi wanita. Mereka janji bakal balas dendam ke Rhea Ripley karena udah ngancurin keluarga mereka, dan katanya mereka juga udah ngancurin semangatnya Io Sky. Asuka bilang mereka bakal ngejar emas lagi, dan Kairi pun setuju. Sementara itu, Paul Heyman udah nunggu 45 menit buat ketemu Adam Pearce, tapi malah dikasih kabar kalau Bron Breakker dan Braun Strowman dikeluarin dari Battle Royale. Tapi Pearce malah ngembalikan ucapan please yang The Vision lempar ke dia sebelumnya. Akhirnya Heyman beneran bilang please, tapi Pearce cuma ketawa dan langsung nutup pintu. The Vision resmi dilarang ikut Battle Royale match hari ini. Dan makin parah waktu Becky Lynch nongol dan nyamperin. Dia langsung nyerang Heyman secara verbal, marah soal apa yang dia dan monster-monsternya lakuin ke suaminya Seth Rollins. Heyman coba ngomong manis, bilang kalau kejatuhan Rollins itu nggak bisa dihindari. Tapi Becky langsung ngasih peringatan. Kalau Rollins balik nanti, neraka bakal datang bukan cuma buat Heyman, tapi buat semua orang yang nyebut dirinya bagian dari The Vision. Lanjut ke match berikutnya. Stephanie Foucault, juara Women's World Champion, lawan Roxanne Perez. Roxanne dengan Raquel Rodriguez di sudutnya tampil cerdas. Foucault ngelawan dengan gaya sadis khasnya, kasih angel swing yang sempurna untuk memenangkan pertandingan. Belum sempat selebrasi, Raquel langsung nyerang Foucault, Roxanne ikut bantu dan keadaan jadi kacau. Sampai Nikki Bella balik langsung nyerang dua-duanya dan bantu Foucault bersih-bersihin ring. Pertandingan Stephanie Foucault lawan Roxanne Perez lumayan oke, butuh waktu buat penonton panas sih, tapi endingnya solid. Nikki Bella muncul juga lumayan keren. Backstage, Foucault ngucapin terima kasih ke Nikki Bella atas bantuannya. Tapi Nikki langsung kasih peringatan. Jadi juara berarti semua orang bakal ngincar kamu. Dan sekarang dia punya dua musuh baru, Roxanne dan Raquel. Foucault senyum dan bilang, ayo kita hadapi bareng. Di sisi lain, Heyman lagi nyoba ngerapihin mental Breakker dan Reed setelah dilarang ikut Battle Royale. Dia mulai nyebut Brock Lesnar di tahun 2002. CM Punk di tahun 2012, Roman Reigns di tahun 2020. Semua legenda yang katanya udah dengerin dia. Heyman bilang kalau The Vision mau benar-benar nguasain WWE, mereka nggak cukup cuma jadi penghancur. Mereka juga harus ngerti gimana main politiknya WWE. Breakker dan Reed cuma angguk-angguk. Waktunya main event. Pertandingan Battle Royale buat nentuin siapa yang bakal lawan CM Punk buat sabuk World Heavyweight Championship yang kosong. Matchnya kacau dari awal sampai akhir. Otis dan Rusev langsung adu badan di awal, sampai akhirnya Rusev ngelempar Otis keluar. The Judgment Day coba bertahan, sementara Dragon Lee, Ivar, Sheamus, dan LA Knight semua ngasih 100%. Eliminasi datang dengan cepat dan brutal. Sheamus sempat menggila, ngelempar McDonald dan Balor keluar, tapi Kofi Kingston nyelinap dan ngelempar Sheamus. Gak lama, Styles balas ngeluarin Kofi setelah tangannya nyangkut di tali. Jey Uso, Jimmy Uso, LA Knight, dan Dominic Mysterio jadi keempat bintang yang bertahan. Terus,
Jay malah ngedorong saudaranya sendiri, Jimmy, keluar dari apron dan jadi pemenang. Sekarang udah resmi, CM Punk lawan main event Jey Uso buat sabuk World Heavyweight Championship di Saturday Night's Main Event. Jujur, ini bukan pertandingan yang aku kira bakal terjadi di Saturday Night's Main Event, tapi udah kelihatan arah kesana dari beberapa minggu lalu. Cederanya Seth Rollins jelas bikin storyline jadi cepet banget. Cerita yang mereka bangun di Battle Royale ini emang keren sih. Jimmy berkali-kali nyelamatin Jay, tapi akhirnya Jay malah ngedorong keluar saudaranya sendiri tanpa rasa bersalah. Aku nggak ngarep match klasik antara Punk dan Jay, tapi mudah-mudahan storytellingnya bakal kuat. Secara keseluruhan, episode Raw hari ini tuh solid banget. 3 title match, update besar soal cedera Seth Rollins dan gelar dunia, plus ada Battle Royale. Banyak banget hal yang terjadi dan bikin penasaran soal arah selanjutnya. Ini salah satu episode riset yang rapi banget. Minggu lalu ada angle gede, minggu ini follow up-nya kuat. Sekarang tinggal tunggu, apa langkah WWE selanjutnya. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.